Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-280. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-280 hari ini kita akan mereview BHIT, EKAT, BABP, BBYB, BBKP, dan KPIG. Dimana kemarin di part 279 ada ulasan BHIT, namun mohon maaf mungkin saya kelewatan, jadi saya akan review kembali di sini. Dimana BHIT di perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 12,87%, dimana naik dan ditutup di harga 114. Nah, kenaikan ini menurut saya masih belum maksimal ya, dimana kenaikan ini masih belum juga menutupi ada satu candle, ada satu posisi di mana itu merupakan ada gap down ya. Di sini ada dua kali gap down. Gap down pertama sudah berhasil ditutupi, namun yang kedua di kurang lebih di rentang area sini kemarin hanya cuman membentuk upper shadow ya, cuman ada membentuk jarum panjang yang akhirnya tidak berhasil bertahan di sana. Namun kalau memang dia bisa naik lagi menutupi level tersebut, maka diharapkan bahwa dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Dan ini juga tergantung dari sentimen grupnya ya. Memang BHIT, kemudian KPIG, BABP, itu MSIN ya, IPTV itu rata-rata memang mereka bergerak karena pimpinannya, chairman-nya Pak Haritano Sudibjo itu memiliki pandangan, memiliki informasi yang mengatakan bahwa transformasi dari bisnisnya MNC Group ini akan semakin go digital dengan mulai merekrut orang-orang terbaik di bidangnya, kemudian mulai akuisisi perusahaan-perusahaan yang ada di luar untuk kembali melebarkan sayap-sayapnya, sehingga satu grup dalam konglomerasi ini semua pada bergerak naik ya. Terbukti kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa dalam 40 hari terakhir BHIT ini masih ada di harga 50. Namun hanya dalam waktu 40 hari ya, dia sudah sempat menyentuh level tertingginya di 153. Artinya kalau teman-teman ambil dalam kurun waktu 40 hari atau 1 bulan lalu minimal, maka kalau jual waktu di puncak kemarin mendapatkan profit hampir 2 kali lipat ya profit. Jadi dapat 2 bagger. Dan itu merupakan, kalau misalkan ditanya persentase keuntungan yang besar, sangat besar sekali, karena tidak ada yang bisa kasih dalam 1 bulan bunga atau keuntungan mungkin di instrumen investasi manapun dengan nominal sebesar 200%. Tetapi banyak sekali yang juga mendapatkan kebagian rezeki, dan itu menurut saya selamat ya yang kebagian rezeki. Tapi tentu dibalik semua yang mendapatkan rezeki, pasti juga yang ada merasa rugi. Mungkin yang ambil di 153, ambil di 150, ambil di 140 masih mengalami kerugian sampai detik ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah BHIT masih bisa naik atau tidak? Kalau saya lihat menggunakan The Golden Cross ya, ini tampilan The Golden Cross kalau teman-teman bisa perhatikan, maka level support terdekat atau support yang bisa kita jadi panutan atau panduan adalah level 101. Dan kalau dari 114 ke 101 itu jaraknya cukup jauh. Yang kedua adalah jarak menuju resisten. Resisten terjauhnya memang ada di 153, tapi yang terdekat ada di 128. Artinya 14 poin dia menuju ke resisten terdekat di 128, 13 poin dia menuju ke level support yang kita pakai di 101. Pertanyaannya adalah apakah dia mau kemana? Ini pandangan saya. Kalau misalkan dia bisa naik lagi minimal breakout 120, silakan buy TP 128. Tapi kalau dia tidak mampu breakout di 120, maka mending tunggu di level 100. Sampai dengan 101 baru kita mulai masuk kembali. Karena sekali lagi, emiten ini bergerak karena sentimen. Dan ketika emiten itu bergerak di drive by sentiment, artinya adalah kekuatan kaki-kakinya itu tidak sekuat kalau memang dia bergerak karena fundamental. Ini kan masih sebuah opini, masih sebuah wacana. Kita belum melihat real transformasinya.
Kita belum melihat itu semua dari cerminan laporan keuangan. Nah, kapan bisa kita lihat? Mungkin nanti. Mungkin suatu saat nanti hasilnya akan bagus. Dan itu bisa menjadi luar biasa. Tapi itu mungkin nanti. Nah, ketika nanti semua sudah berjalan dan ternyata tidak sesuai ekspektasi, saya yakin harga saham bisa amblas. Amblasnya pasti luar biasa. Karena kondisi saat ini itu seperti sentimen baru dikeluarkan, harganya sudah melewati kenyataan atau real fundamental nantinya. Nah, ketika nanti fundamental itu berbicara, maka otomatis harga saham akan koreksi. Makanya selalu saya tekankan dalam setiap YouTube saya bahwa fundamental itu tidak bisa kita hilangkan dari analisa kita. Dan juga tidak bisa kita katakan bahwa fundamental tidak bekerja di market saat ini. Bagi saya fundamental tetaplah sebagai sebuah acuan, di mana dia tidak bergerak dalam time frame jangka pendek, tapi dia bergerak dalam time frame jangka panjang. Dia yang menggaranti teman-teman agar bisa tetap yakin dengan perusahaan tersebut. Mungkin teman-teman mengatakan, kalau sekarang saya tidak perlu fundamental karena saham bobrok atau saham jelek sekalipun harganya bisa naik. Tapi saya bukan ngomong BHIT ya. Banyak sekali saham yang jelek tapi bisa naik tinggi. Justru saham yang bagus sekelas Unilever malah turun. Jadi kenapa saya harus belajar fundamental? Pasti sekali banyak pertanyaan seperti itu. Nah, ini yang selalu saya tekankan bahwa kalau kita punya kacamata hanya lihat dalam skup jangka pendek, benar. Itu tidak salah. Saya setuju. Tapi kalau nanti yang teman-teman bicarakan ini ternyata satu saat hasilnya tidak sesuai ekspektasi, harga terus itu koreksi, saya yakin pasti teman-teman akan bilang atau akan mengatakan bahwa BHIT atau saham apapun ini adalah saham busuk, ya tanda petik. Itu karena teman-teman apa? Sudah mengalami kejadian. Tapi saat ini karena masih happy dengan kenaikan, euforia dengan kenaikan, teman-teman mengatakan bahwa BHIT jauh lebih bagus daripada Unilever. Karena apa? Menghasilkan return yang jauh lebih besar daripada Unilever. Tapi sekali lagi, setiap orang punya profil atau preferensi risiko masing-masing. Saya pribadi lebih mengutamakan ketahanan modal dibandingkan dengan potensi keuntungan. Jadi misal kayak BHIT seperti saat ini, apakah saya akan membeli? Jawabannya tidak. Walaupun dia bisa naik lagi, saya tidak akan membeli. Kecuali dia sampai pada level misalkan breakout 153 atau breakout 128, mungkin saya beli. Atau dia turun lagi di 101, mungkin saya beli. Karena secara teknikal saat ini masih berada di antara tengah-tengah, antara menuju support atau menuju resistance. Kalau teman-teman punya pandangan lain, ya silakan beli. Tapi sekali lagi kalau saya pribadi, saya tidak akan membeli. Karena apa? Saya melihat secara risk reward ini masih belum masuk. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, kalau kita sebagai seorang pembisnis, entrepreneur, tentu kita harus melihat ini sebagai sebuah bisnis. Kalau kita merasa bahwa ini adalah harga atau tempat atau posisi deal yang menarik, ya sudah kita beli. Nanti kita jual. Nah, seorang pengusaha kan tentu ketika sudah mengambil posisi untuk membeli, dia sudah bisa melihat peluangnya seperti apa, targetnya seperti apa, tentu dia pasti mengharapkan potensi keuntungan. Tapi kalau ternyata nanti hasil tidak sesuai yang diharapkan, apa yang terjadi? Ya otomatis dia merasa kecewa. Mungkin bisa saja bangkrut. Nah, inilah peran dari money management, peran dari teman-teman agar bisa mengontrol. Ketika teman-teman yakin mungkin masa depan BHIT akan bagus, ya sudah, teman-teman mulai kelola itu dengan melakukan money management. Mungkin masuknya perlahan. Mungkin di harga saat ini karena resiko tinggi tapi teman-teman takut ketinggalan, ya udah mungkin masuk 10%. Dia turun ke 101 mungkin nambah 30% alokasi. Dia turun lagi di bawah 100 mungkin teman-teman nambah. Itu kalau teman-teman yakin. Tapi kalau semua bertanya kepada saya, apakah kakak yakin atau bang yakin bahwa BHIT bisa bagus? Saya tidak tahu. Karena tidak ada yang bisa menebak esok. Contoh, Bang Jago, Arto. Dari harga 300, bahkan di bawah itu, tidak ada yang tahu dia bisa sampai 14.000 hari ini. DCII, IPO di 420, tidak ada yang menyangka dia sempat nembus 60.000. Jadi tidak ada yang bisa menebak. Kalau semua orang bisa menebak dia pasti naik seperti itu, saya yakin bahwa semua sudah kaya di sini. Nah, makanya kalau teman-teman yang ingin membeli BHIT, sekali lagi di video ini bukan sebuah ajakan membeli, bukan sebuah rekomendasi, tapi hanya sebuah gambaran mereview saja bahwa kalau mau membeli ini, maka kita bisa pakai beberapa resisten psikologis atau super psikologis. Karena jarak dari resisten yang kita pakai di golden cross ini cukup jauh. Ke 101 atau ke 128, 153. Ya sudah kita pakai
antara di breakout resistance 120, TP 128, atau menunggu di 101, atau juga bisa pakai support psikologis di harga 110. Jadi kalau misalkan dia ke 112, 111 masih kuat, ya sudah ambil 110 sampai dengan 111, 112, cut loss mungkin di 107, 108, TP-nya di 120 atau 128. Ya, itu teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan profil resiko masing-masing. Selanjutnya kita punya saham EKAD, di mana saham ini ditutup minus 6,86%, sepertinya auto reject bawah, dan ini saya juga kaget. EKAD bisa sampai di 1630 karena seingat saya dalam kurun waktu mungkin tahun lalu itu dia masih bertengger di 600 sampai dengan 800, dan ini merupakan saham yang secara fundamental bagus, namun secara pergerakan itu sangat tidak disuai oleh seorang teknikal. Kenapa? Karena saat waste melulu. Tidak ada yang bisa kita banggakan ketika membeli secara teknikal di emiten ini. Tapi secara fundamental, ini emiten yang bagus, perusahaan yang bergerak di pita perekat ya. Dia saingannya sama Nanci Tape, dan dia punya merek yaitu Daimaru ya, kalau tidak salah Lakban. Dan itu ya karena pandemi, jual beli online semakin meningkat, dan pasti ketika mau membungkus sebuah barang tentu butuh yang namanya isolasi, butuh namanya lakban, dan salah satu produknya hanya itu ya. Saya tidak tahu apakah dia sudah mendiversifikasi dengan produk yang lain, tapi memang dia punya kekuatan utama di situ, dan manajemennya sangat ciamik dalam mengelola sebuah produk hanya seperti ini, tapi dia bisa efisiensinya didapat, kemudian penetrasinya juga dapat. Walaupun bisa dikatakan EKAD merupakan salah satu lakban atau pita perekat yang punya harga yang lebih premium ketimbang pesaingnya Nanci Tape ya. Jadi teman-teman bisa kulik lagi secara fundamental. Tapi kalau secara teknikal lihat dari The Golden Cross, di sini indikator The Golden Cross candle patternnya sudah engulfing bearish. Ini artinya penurunannya benar-benar sangat kuat. Ada indikasi masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Masih bisa melanjutkan penurunan. Dengan target adalah menuju ke support terdekatnya, support terkuat di 1500. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, saran saya lebih aman, pastikan dulu dia bisa kuat bertahan di atas atau dekat dengan 1500. Jadi mungkin kalau dia open dibanting lagi ARB masih di 1510, 1505, 1500 dan ternyata bisa rebound, silakan ambil. Tapi kalau 1500 pun tidak bisa ditahan, maka ada peluang besar dia akan menuju ke PBL-nya di 1285. Selanjutnya kita punya saham BABP, sama seperti tadi kita berbicara tentang BHIT, MNC Investama. Sekarang kita berbicara juga tentang BABP, yaitu bank MNC-nya. Nah, di mana saham ini, ya ini saya kenal persis bahwa BABP ini lama sekali bertengger di 50 ya, semenjak mulai dari MNC mengakuisisi, kemudian mengganti nama menjadi Bank MNC Internasional. Saya lupa itu bank apa yang dibeli. Kemudian setelah dibeli dari harga berapa, kemudian jatuh sampai 50 dan diam di sana. Namun karena ada sentimen-sentimen positif itulah harganya melonjak hampir berapa kali ya? 9 kali 5, 4, 9 kali. 9 kali lipat kalau dia sampai ke level 450 dari harga 50 tadi, 50 ke 450 ya. 9 kali lipat. Betapa kenaikan yang sangat-sangat fantastis. Tapi kalau kita berbicara selama 40 hari belakangan pun, dari 82 sampai 450, itu juga masih merupakan satu kenaikan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, bisa naik sampai 5 kali lipat. Luar biasa. Ya, sekali lagi saya selalu ucapkan selamat buat yang cuan, dan jangan pernah bersedih bagi yang masih nyangkut. Karena apa? Di saham seperti itu, kadang kita merasa bahwa kita ini perlu ada semacam worst case-nya, kegagalannya, sehingga membuat kita baru sadar bahwa di saham itu bukan tempat agar kita bisa cepat kaya. Jadi kita harus benar-benar tanamkan dalam diri kita bahwa kalau toh dikasih cuan, saya akan kawal dengan trailing stop, akan saya taking profit. Jadi jangan cuman kita screenshot, pamer di sosial media, habis pamer belum TP, besoknya ARB berturut-turut malah minus. Itu kan sangat disayangkan. Jadi
Kalau sudah dirasa cukup, walaupun manusia tidak pernah ada rasa puasnya, tapi ingat ini pasar modal. Bergerak semua karena psikologis, dan psikologis setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang nanti mau TP, ada yang masih baru mau beli, ada yang sudah belinya lama dan mau TP juga, ada yang lagi copet. Semua beragam. Ini pasar. Banyak orang berkumpul di sini dan punya tujuan yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, teman-teman harus punya trading plan agar teman-teman tidak bingung ketika sudah masuk ke pasar, mau beli apa, mau jual apa, kapan mau dijual, kapan mau dibeli, itu harus siap. Kalau kasus BABP, kalau kita perhatikan dengan The Golden Cross, level PBH atau level resisten terkuat itu di 450. Dan level PBL atau support terkuat di 124. Bayangkan jarak dari harga saat ini menuju ke level PBL atau level supportnya itu sangat jauh. 322 ke 124 lumayan jauh. Itu bisa 50-60% lebih penurunan baru dia bisa sampai ke support. Oleh sebab itu kita minta bantuan. Nah, namanya ada semi support di sini. Kalau kita perhatikan di BABP menggunakan The Golden Cross chart, maka di sini ada 304 sebagai support bantuan yang kita sebut dengan white line. Dan juga ada yang namanya resisten terdekat di sini yaitu gold line di harga 350 dan 304. Kalau misalkan dia ternyata bisa naik lagi di atas 322, maka ya target selanjutnya adalah ke 350. Tapi bagaimana kalau ternyata dia masih belum bisa naik, malah turun? Ya sudah teman-teman, mending tunggu di 304. Ini lantai pertama atau pijakan pertama. Kalau misalkan bisa kuat ya ambil di sana. Kalau jebol ya dia bisa turun lagi ke 303. Tetapi kita juga bisa memakai yang namanya resisten psikologis, super psikologis. Nah, itu adalah ini definisi saya pribadi mungkin ya. Resisten psikologis adalah titik-titik di mana orang merasa bahwa di level tersebut itu pasti banyak sekali tekanan jualnya dan banyak sekali TP. Misal di level misalnya 450, 500, 52, 550 atau 600, 700, 800 itu orang sering pakai sebagai titik untuk TP. Jadi kalau semua orang punya pola pikir yang sama, maka pasti akan beneran terjadi. Begitupun dengan super psikologis. Misalnya 320 itu pasti akan menjadi level super psikologis. Karena apa? Bulat. 320, 330, 340, 350. Nah, oleh sebab itu kalau misalkan teman-teman ini daripada menunggu di 304 atau menunggu di 350, itu kan memang masih cukup jauh. Nah, teman-teman bisa pakai antisipasi nih daripada takut ketinggalan kereta. Di sini ada yang namanya super psikologis di 320 dan jaraknya cukup dekat. 320 ke 322 cuma 1 tick. Silakan bisa dipakai itu sebagai pertimbangan buat teman-teman entry bagi yang belum punya barang ini. Jadi misalkan mau beli 320, 322, TP di 350 atau di level berapapun, cut loss 3 tick dari 320. Itu bisa dipakai. Atau kalau mau ikuti rule-nya, ikuti dari chart ini, maka ya jelas antara breakout 350 atau tunggu lagi di 304. Semua kembali kepada teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, sekali lagi saya mau mengingatkan bagi yang masih belum mendaftar live webinar Bandarmologi 101 Plus Belajar Valuasi Saham. Registrasi sudah dibuka dari tanggal 3 sampai dengan 30 Juni. Hari ini tanggal 20 Juni, artinya 10 hari lagi pendaftaran itu akan dibuka dan kemudian ditutup di tanggal 25. Kemudian juga kita akan 25 Juni sudah meng-invite semua. Sampai saat ini juga sudah beberapa orang di-invite. Tapi nanti 25 Juni kita akan kirimkan linknya. Diusahakan kirimkan serentak melalui email. Dan juga akan ada pembagian link untuk teman-teman bisa menonton analisa basic fundamental. Jadi sebelum memulai untuk belajar valuasi saham, kita akan sajikan materi Zoom sebelumnya agar teman-teman juga bisa berlanjut dengan materi yang berikutnya. Jadi tetap itu adalah connecting dan itu adalah bonus ya buat teman-teman yang terdaftar. Selain dapat bonus tadi, teman-teman juga mendapatkan bonus 1 bulan gratis di Golden Cross Premium senilai 150.000 dan juga akan mendapatkan akses ke dalam grup alumni Joran Investama. Jadi pastikan teman-teman tidak lupa untuk mendaftar 3 sampai dengan 30 Juni open registrasi. Live webinar direncanakan tanggal 3 dan 4 Juli 2021 jam 2 sampai dengan jam 4 siang melalui platform Zoom. Dan teman-teman bisa registrasi di bit.ly/joranbandar atau silakan klik link di deskripsi. Biaya pendaftaran sebesar 123.000, di mana dengan biaya tersebut
Teman-teman auto cuan 27.000 karena apa? Bisa langsung dapat The Golden Cross Premium di tanggal 5 Juli nantinya senilai 150.000 ya. Jadi teman-teman langsung dapat langganan 1 bulan. Bagi saya itu deal yang menarik, jangan sia-siakan kesempatan ini. Selanjutnya kita punya saham BBYB, di mana di perdagangan hari Jumat kemarin ditutup minus 3,64% di harga 424. Ya, kalau kita perhatikan emiten ini sedang menuju ke level support terkuat, level PBL di 412. Namun harga saat ini masih di 424, berarti ke 412 kurang lebih ada 12 poin lagi. Dan walaupun indikator sudah menunjukkan resiko low, artinya kita sudah boleh masuk, tapi saya lebih ingin bersabar lagi, semoga dia bisa turun dan dekat dengan 412. Itu yang saya harapkan. Semoga dia bisa turun lagi dekat dengan 412. Mungkin 412 sampai dengan 416. Bisa teman-teman pertimbangkan untuk membeli. Tapi ingat, pastikan 412 itu tidak jebol. Kalau jebol jangan buy, atau kalau sudah beli di 412 sampai 416 ternyata dia jebol lagi di bawah 412, ya silakan pasang cut loss kurang lebih di 406, 408 untuk membatasi resikonya. Target kenaikan adalah menuju ke 462, itu adalah gold line di sana. Dan target jauh menuju ke PBH sekaligus 40 hari harga tertinggi, yaitu di harga 625. Selanjutnya kita punya saham BBKP, di mana saham ini tutup naik 1,92% di saat indeks harga saham gabungan sempat terjerembab di minus 2%. Entah kenapa, ada sesuatu yang menarik ya. Sekali lagi, BBKP ini masih banyak sekali yang bertanya, hold atau jual atau beli lagi atau apa, saya juga bingung. Karena sekali lagi saya pasti akan tanya balik, apa reason to buy Anda membeli BBKP? Apa alasan kamu membeli BBKP? Jadi ketika kita mau membeli sebuah saham, pasti dong kita punya alasan. Sekalipun alasan itu adalah yang mau cuan. Ya mau cuan pakai apa? Mau trading, mau invest, mau apa? Mau copet. Nah ketika kita sudah tahu reason to buy itu, maka kita tinggal lawan, istilahnya kita lawan dengan reason to buy-nya. Misal, saya beli karena dia breakout resistant. Ya sudah, kalau ternyata dia setelah breakout resistant gagal bertahan, turun lagi di bawah level yang tadi kita bilang resistant, kita cut loss, selesai. Karena reason to buy kita di situ. Kalau reason to buy kita dari awal adalah saya pengen invest dengan target ke 1000, ya sudah, berarti sampai saat ini justru kita senang karena dia turun lagi, kita bisa nambah muatan lagi target kita ke 1000. Selama 1000 belum tercapai, kita belum pusing, kita belum mau berpikir untuk panik, berpikir untuk menjual. Kecuali perusahaan ini mengalami satu kondisi fundamental, perubahan fundamental yang sangat signifikan yang bisa membuat perusahaan ini tidak punya masa depan lagi yang cerah. Misal, contoh, kalau perusahaan dililit utang sampai ada gugat ya, di pilot, gugatan-gugatan seperti itu yang mungkin bisa mengganggu going concern-nya. Tapi kalau tidak ada signifikan, hanya mungkin kemarin kalau BBKP cuma perombakan direksi, apakah itu bisa kita katakan adalah mengancam sekali? Tentu teman-teman yang bisa menjawab. Tapi kalau saya perhatikan dari strukturnya, hampir sebagian besar diambil dari Korea, yang mana kita tahu mayoritas pemiliknya, Gokmin, mungkin memasukin orang-orang terbaiknya agar bisa benar-benar menjaga agar BBKP ini bisa menjadi bank yang tanda kutip tidak fail. Namun di sisi lain juga saya perhatikan bahwa Kementerian BUMN mungkin karena masih ada sahamnya di BBKP, dia menarik direktur utamanya untuk pindah ke, kalau tidak salah ingat, di Jasara Harja ya. Dan teman-teman bisa koreksi. Nah, dari model seperti itu artinya ada sebuah, kalau saya sebagai orang awam yang melihat ya, berarti ada sebuah deal-dealan ya, ketika kalau tidak salah nama direkturnya Ahmad Rifai kalau tidak salah, itu ditarik ke Jasara Harja dan diganti orang baru, orang Korea. Kalau misalkan tidak ada deal-dealan, harusnya direktur lama itu tidak dapat posisi, apalagi dapat posisi yang sama direktur dan posisinya lebih strategis di BUMN. Artinya ada barter. Ini menurut saya pribadi. Tetapi itu tidak bisa kita justifikasi bahwa berarti sahamnya to the moon. Tidak. Tapi saya kembali pribadi, saya masih punya ya, kalau ada yang bertanya, saya masih punya BBKP, dan kalau kata orang nyangkut, ya memang nyangkut.
Tapi kan time frame kita bukan 1-2 hari. Time frame kita bukan ini. Kalau toh nyangkut beneran, ya kita ngakui kita salah, kita kalah karena kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan kebijakan-kebijakan itu. Tapi kalau saya berbicara tentang suatu prospek, kalau saya lihat dengan suatu tim manajemennya, saya yakin. Apakah nanti dibuat bagus, kita tidak tahu. Tapi dengan adanya keyakinan itu, kita sudah bisa memprediksi seberapa besar modal yang akan kita taruh. Jadi kalau misalkan seperti BBKP, ya modalnya memang tidak besar, tapi juga tidak kecil. Karena kita tahu nih, karena BBKP ibaratnya kalau kasarnya ya kita masih berspekulasi. Apakah nanti bisa jadi bagus atau malah hancur. Tapi kalau berbicara riwayat dengan manajemen yang baru, Kukmin, kemudian riwayat manajemen lama juga dulu mungkin bagus, masih membagikan dividen, yieldnya cukup besar. Dan seingat saya BBKP kalau sudah di harga dulu itu di 800, di 600, 800 itu sudah yieldnya sudah cukup besar, apalagi kalau bisa dapat di bawah itu. Ya, saya harapkan itu terulang lagi memori-memori itu sehingga yield yang akan saya dapatkan ke depannya itu juga pasti besar. Makanya saya terus mencicil. Ini saya pribadi ya. Kalau yang lain terserah. Saya kembalikan kepada teman-teman. Karena apa? Kalau saya cuan saya tidak mungkin bagikan, kalau saya loss juga saya tidak mungkin minta. Begitupun teman-teman, kalau cuan atau loss pun tidak mungkin saya sharing ya, tidak mungkin sharing kemanapun. Jadi tetap gunakan uang dingin, tetap harus ingat apa reason to buy-nya. Nah, kalau ada yang bertanya, saya mau trading sekarang Kak, kira-kira saya harus masuk di level berapa? Oke, sekarang di harga 424, dia masih berada di level medium. Level support terkuatnya atau level PBL sekarang berada di 400. Kalau level support terdekat, yang kita katakan semi support, white line, di sini ada di 414. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang mau membeli untuk trading, pastikan dia turun lagi dekat dengan 414, silakan coba pertimbangkan beli. Cut loss mungkin di 408, 410 sudah cut loss. Nanti tunggu lagi di 400. Tapi kalau ternyata 414 jebol terus, ya sudah mending sekalian tunggu di 400. Target kenaikan ke 434, target jauh menuju ke 488. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-280 hari ini adalah saham KPIG. Di mana saham ini tutup minus 0,81% di harga 124. Dan kalau kita perhatikan bahwa emiten ini juga masih berada di resiko medium, masih berada di tengah-tengah antara mau menuju ke resisten atau menuju ke support terkuatnya di 107. Di sini sekali lagi juga ada semi-semi support bantuan ya, di mana 113 sampai dengan 115 itu bisa teman-teman pakai sebagai titik untuk melakukan pembelian ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat KPIG turun menyentuh 112, 116 lah, silakan buy, cut loss kurang lebih di 106, 108, TP di 142 dan target jauh ke 165. Tapi kalau misalkan KPIG tidak turun lagi ke 113, 116, ya sudah teman-teman bisa pertimbangkan untuk wait and see sampai dia breakout di 142. Di breakout gold line, buy di situ, TP di 165. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-280 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.